seolah-olah ada konflik di internal Partai Demokrat. Sekarang diangkat konflik antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pembina. Misalnya, itu tergeser dan digeser. Intinya ada kejadian di mana sejumlah kader diduga melaksanakan pelanggaran hukum dan etika. Itu sebetulnya. Oleh karena itu, kita ingin proses hukum yang dijalankan oleh KPK sekarang ini terhadap sejumlah kader itu benar-benar selesai dan tuntas. Tentu kepentingan partai dengan tuntas dan selesainya proses itu, keadilan dan kebenaran dihadirkan, maka Partai Demokrat tidak lagi menjadi bulan-bulanan serangan-serangan yang luar biasa gencarnya 8 bulan terakhir ini. Saudara-saudara, saya juga berharap seluruh kader yang hampir tiap hari mengirimkan SMS, puluhan SMS kepada saya dan keluarga, tetap tenang dan berpikir jernih, dan jangan mudah diprovokasi dan diagitasi. Partai Demokrat masih eksis, masih menjalankan tugasnya, masih berkontribusi untuk pembangunan bangsa, masih memikirkan rakyatnya, masih mendukung pemerintah untuk menjalankan program-program dan kebijaksananya untuk rakyat kita. Dan kepada kader harus yakin tidak ada kebijakan partai yang menyimpang. Ini penting saya sampaikan. Percayalah bahwa sebagai organisasi politik, sebagai partai politik, meskipun Partai Demokrat berusia muda, akan bisa mengatasi kemelut ini. Bisa saja ada kesalahan kader, sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Jangankan Partai Demokrat yang baru berusia 10 tahun, partai-partai politik yang usianya puluhan tahun pun ada juga kesalahan kader-kadernya. Barangkali memang tidak segencar expose atau pemberitaan yang menyangkut Partai Demokrat sekarang ini. Dan saya kira kader juga tahu, justru momen seperti inilah, dengan memohon pertolongan Tuhan, Partai Demokrat harus terus berbenah diri, melakukan koreksi dan perbaikan internal. Lebih baik kita mengakui ada kesalahan, ada kelemahan, ada kekurangan, dan kemudian kita melaksanakan perbaikan dan koreksi. Saya juga berharap agar tetap dijaga keutuhan dan tidak perlu saling bercuriga satu sama lain. Karena itu sesungguhnya saya juga diingatkan oleh para deklarator dan pendiri tadi, itu bukan semangat dan tradisi Partai Demokrat yang kami gagas dan dirikan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saya mendengar ada gerakan-gerakan politik internal. Itu tidak perlu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya proses hukum yang sejumlah kader diduga melaksanakan pelanggaran hukum itu segera selesai dengan tuntas. Dengan demikian tidak perlu kita terus-menerus saling bercuriga satu sama lain. Tidakkah Partai Demokrat punya konstitusi? Baca ADART, aturan main, dan juga kode kehormatan yang harus sama-sama kita junjung tinggi. Saya termasuk orang yang taat azas, termasuk yang mengindahkan dan memedomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta aturan main. Meskipun saya juga menggunakan logika dan saya juga peka terhadap apa yang terjadi di masyarakat luas sekarang ini. Saudara-saudara, berikutnya lagi, dan ini saya kira yang menjadi perhatian para insan pers, menyangkut sedang diprosesnya sejumlah kader PD di KPK. Saya percaya kepada KPK untuk melaksanakan proses hukum itu secara adil, objektif, dan tepat. Mengapa saya percaya?
karena KPK juga bertanggung jawab kepada Tuhan, pada kebenaran, dan kepada sejarah. Disebut-sebut belakangan ini perihal Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Anas Urbaningrum. Apakah dinyatakan bersalah atau tidak? Apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak? Dan yang inilah yang dari hari ke hari terus diramaikan, akhirnya menimbulkan efek samping menurunnya dukungan publik kepada Partai Demokrat. Saya kembali, proses hukum ini tengah berjalan. Oleh karena itu, saya menghormati, saya menunggu sampai dengan tuntasnya kasus hukum itu. Tidak boleh kita mengambil tindakan apapun tanpa dasar dan landasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Terhadap kader-kader yang ditetapkan sebagai tersangka, pasti yang bersangkutan diberhentikan dari kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat. Proses ini tengah berlangsung bagi siapa saja, jangankan tersangka, pelanggaran kode etik. Dengan kode etik yang baru yang kami tegakkan, kita akan berikan sanksi. Dan masyarakat bisa mengikuti nanti sanksi yang kami berikan untuk menegakkan prinsip moral, prinsip politik, maupun kode etik di jajaran Partai Demokrat. Saudara-saudara, ada kegelisahan kader atas menurunnya dukungan rakyat pada partai, terutama 8 bulan terakhir ini. Saya pun juga mengikuti. Oleh karena itu, tentu tidak boleh pasif dan dibiarkan. Saya berharap sebenarnya Ketua Umum dengan DPP-nya, jajaran Dewan Pembina, jajaran Dewan Kehormatan, dan seluruh pimpinan partai di daerah-daerah untuk melakukan penjelasan yang sebenar-benarnya. Jelaskan, jangan pasif, jangan tiarap. Atas dasar fakta, atas dasar apa yang berlangsung di KPK, jelaskan duduk persoalannya. Dengan demikian akan adil penilaian publik, penilaian rakyat terhadap Partai Demokrat. Saya harus mengatakan dengan niat yang baik demi keadilan, kader Partai Demokrat harus berani menghadapi dan melawan upaya yang sangat berlebihan untuk menghancurkan Partai Demokrat tanpa dilandasi logika dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya tidak suka mengeluarkan kata-kata ini, tetapi setahun terakhir ini, utamanya 8 bulan terakhir ini, saya harus memberikan penguatan dan semangat pada kader partai. Hadapi. Jangan mengelak, jangan lari, jangan tiarap. Kebenaran adalah kebenaran. Fakta adalah fakta. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan khusus kepada kader Partai Demokrat yang nama-namanya akhir-akhir ini disebut-sebut di media